لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى آله وصحبه الفاتحة. سوزن إلى حضراته أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء تسعة جابيه والأولياء المستورين والمشهورين على الله في الجنة ويعيد علينا من بركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Fatihah ingkang terakhir. Mugi-mugi ingkang rawuh menika dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi rizki ingkang melimpah, rizki ingkang barokah, dipun paringi putra putri ingkang soleh solehah, tur diparingi husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah, bismillah biqudratillah, bismillah biiradatillah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asy-syafi'il ummah wad-da'i ila ar-rahmah wal barikil khalqiyyah wasailil ladunniyah wa ala alihi wa sahbihil karamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma syahra ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma madha min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma madha min dhanbihi. Rawahul Baihaqi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat terbesar, yaitu nikmatul iman wal Islam, serta telah memberikan nikmat berupa sehat wal afiyah, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, Masjid An-Nur, yang insya Allah sesuai dengan namanya, kita semua nantinya akan mendapatkan cahaya-cahaya ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diakui umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan serta kita semua mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Ramadan sudah kita tapaki, sudah kita jalani selama 27 hari. Nggih, leres nggih? 27 hari. Yang sebentar lagi kita semua akan menghadapi hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri, di mana yang seharusnya sebelum selesainya bulan Ramadan kita harus betul-betul meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergolong orang yang rugi, agar tidak tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perkuat iman kita, kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsaru ma yudkhilul jannah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang paling banyak memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara umumnya imtitsalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu salat 5 waktu. Di mana salat adalah sebagai pondasi bagi kita semua. Seandainya kita tidak melaksanakan salat 5 waktu, apalah guna hidup ini? Hidup di dunia ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Bagaimana ibadahnya? Yaitu dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan alhamdulillah, jamaah Masjid An-Nur sampai detik ini sudah istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya majlisul ilmi. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri majlis ilmi, majlis taklim di bulan Ramadan, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala seperti orang yang beribadah, diberi pahala setiap 1 jangkah dari rumahnya, diberi pahala seperti orang yang beribadah 1 tahun full, tidak pernah melakukan maksiat. Yang dilakukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan bersyukur diberi nikmat untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan adanya pengajian kuliah subuh. Ini sungguh nikmat yang terbesar yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. 1 langkah, 1 jangkah dari rumah itu dianggap seperti orang beribadah 1 tahun. Apakah kita mungkin beribadah 1 tahun full tanpa melaksanakan maksiat, tanpa melakukan kesalahan-kesalahan? Karena kita semua tak lain pasti selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Ini ada fadilah yang besar seperti ini, harus kita istiqomahkan. Jangan sampai kita lengah. Oleh karenanya mari kita perkuat iman kita,
agar kita selalu istiqomah, selalu menghadiri semacam hal ini. Karena ketika kita menghadiri seperti ini dan lebih dari orang 40, jelas di situ ada suatu perkumpulan yang mana di perkumpulan itu ada salah satu hambanya Allah atau bisa disebut kekasih Allah yang bisa menyampaikan doa-doanya dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ketika ada perkumpulan lebih dari 40 atau orang 40, meskipun yang lainnya tidak khusyuk, tapi ada salah satu orang yang khusyuk di dalam perkumpulan itu, maka semuanya akan diterima. Itu harus diyakini. Oleh karenanya, mari jangan sampai kita lengah, lalai, terutama di terakhir bulan Ramadan ini. Apalagi tadi malam 27 Ramadan. Menurut di dalam kitab Al-Ghunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diterangkan, beliau menyampaikan 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika dikalkulasi menjadi 80 tahun atau 83 tahun. Di mana dulu ada 4 golongan, 4 seorang nabi dari Bani Israel. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dan tidak sama sekali melakukan maksiat. Setiap hari yang dilakukan hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya melaksanakan sholat hingga sholat malam. Siangnya melaksanakan puasa. Ini dulu ada seorang hamba, bahkan nabi dari kalangan Bani Israel melaksanakan ibadah yang seperti itu hingga 80 tahun. Bahkan ada lagi dari Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Syam'un, atau istilahnya kalau di dalam kitab Injil Samson. Ini seorang nabi di mana dia memiliki kekuatan yang melebihi dari orang lain, memiliki keistimewaan, rambutnya sampai menyentuh tanah. Tapi ini orang hebat, bisa mengalahkan orang-orang kafir sampai dijuluki Syam'un atau Syamsun Al-Ghazi, yang suka memerangi orang-orang kafir. Di mana ketika mau memerangi orang kafir memakai pedangnya, pedang yang terbuat dari dagunya unta. Dia bisa mengalahkan 1000 musuh tanpa terkalahkan. Kemudian singkat cerita, karena orang kafir itu ingin mengalahkan, ingin melumpuhkan dengan berbagai cara, tidak bisa. Akhirnya seorang istrinya dirayu, dibujuk dengan iming-iming harta, yang kemudian akhirnya ingin juga mengalahkan suaminya. Sampai oleh orang kafir disiapkan tali untuk diikat. Ketika diikat waktu tidur, Nabi Sam'un itu tidak pernah tidur banyak. Kalau kita sedikit-dikit tidur. Nah, ini terutama ini yang hadir ini, ada yang ngantuk, ada yang jegluk-jegluk ini. Tapi mboten masalah. Muga-muga sing ngantuk niki diparingi rizki kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa malih ingkang mboten ngantuk, sing mirengaken, sing melek, muga-muga rizkine tambah kathah, utange tambah lunas. Nah, niki wonten nabi sing jenenge Nabi Syam'un, sing hidupnya tidak pernah tidur, tidurnya hanya sedikit. Beda dengan kita. Kita ini sedikit-dikit tidur. Nah, bahkan lebih banyak tidurnya.
Sampai istrinya ini mau membuat cilaka suaminya, kesulitan karena setiap hari beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Terus kemudian suatu ketika dia tidur oleh istrinya diikat. Akhirnya itu bangun. Kenapa kau lakukan seperti ini? Katanya Nabi Syam'un. Aku ingin menguji kekuatan. Akhirnya dengan nama Allah langsung tali itu terurai, langsung bisa terlepas. Aduh, gagal ini, kata istrinya. Kemudian dilaporkan ke orang kafir. Oleh orang kafir lalu diberi rantai. Hari berikutnya diberi rantai. Sama, kemudian diikatkan ke Nabi Syam'un. Terus Nabi Syam'un itu bangun, terus langsung bertanya ke istrinya, kenapa kau mengikatku? Katanya istrinya, saya ingin mengujimu, dengan nada seperti orang marah. Nabi Syam'unnya. Tapi ternyata karena dengan iradahnya Allah, karena dengan kudrahnya Allah, dengan menyebut nama Allah, langsung terlepas lagi. Sampai heran istrinya, gimana jenengan kok bisa seperti ini, oleh Allah diberi kekuatan yang seperti ini? Iya, memang seluruh di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkanku kecuali sesuatu yang ada di diriku, yaitu sehelai rambut. Akhirnya tahu kelemahannya Nabi Syam'un. Kemudian oleh istrinya ketika tidur diikat dengan rambutnya, yang mana rambutnya itu panjang sampai menyentuh tanah. Karena tahu kelemahannya itu, akhirnya bangun nggak bisa lepas, mboten saged dilepas. Sampai marah, terus akhirnya dilaporkan ke orang kafir, kemudian dibawa ke istana dan di sana disiksa sampai di tangannya itu dipotong, kakinya dipotong, disiksa oleh orang kafir. Terus akhirnya singkat cerita, malaikat Jibril itu mendatangi dan bertanya ke Nabi Syam'un, Nabi Samson itu tadi, wahai Nabiullah, nabinya Allah, engkau meminta apa kepadaku? Allah mengutusku. Akhirnya Nabi Syam'un ingin diberi kekuatan yang melebihi kekuatan di dunia ini. Akhirnya seketika itu ikatan yang mengikat pada dirinya itu dilepas karena sudah diberi kekuatan, dan tubuh yang telah dipotong itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian istana yang waktu itu dibuat untuk menyiksa Nabi Syam'un langsung roboh. Nabi Syam'un bisa merobohkan. Nah, ini bukan cerita di film-film, bukan, tapi ada di dalam kitab. Yang saya terjemah biar enak jenengan. Jadi ceritanya seperti itu, dirobohkan. Nah, kemudian Nabi Syam'un ini bernadar pada dirinya sendiri, setelah oleh Allah diberi keistimewaan seperti itu, diberi kekuatan yang seperti itu, akhirnya orang kafir beserta istrinya tadi itu meninggal dunia kena timpahan istana tadi. Semuanya orang kafir waktu itu meninggal dunia. Terus akhirnya Nabi Syam'un itu setiap harinya setelah kejadian itu bernadar beribadah kepada Allah, siang berpuasa, malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga 80 tahun. Makanya sampai 1000 bulan adanya Lailatul Qadar karena cerita itu tadi juga. Terus akhirnya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, bagaimana kita ini bisa menyamai ibadah sampai 1000 bulan. Terus akhirnya diwahyukan adanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di mana ada satu hari yang mana satu hari itu dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam yang istimewa, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya
meminta kepada Allah, maka pasti dikabulkan di malam itu juga. Makanya tadi malam ini seharusnya qiyamul lailnya harus digiatkan tadi malam. Karena kebanyakan pendapat itu menyampaikan malam 27, tidak melihat awal puasanya. Kalau prediksi Imam Ghazali dan beberapa di kitab I'anatut Talibin Al-Bajuri itu menyatakan ketika puasa, awal puasa Ramadan itu hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar malam 27. Namun ada riwayat lain dari Sayyidah Aisyah juga ada, itu malam 19. Dari Imam Malik juga ada, dari Imam Syafi'i juga ada, Ibnu Abbas, Abi Qatadah, itu semuanya yang mana ketika disimpulkan ternyata malam Lailatul Qadar itu kemungkinan ada di malam-malam ganjil. Kita jangan putus asa, masih ada kesempatan dan harus digunakan kesempatan itu. Jangan sampai kita lewatkan. Masih ada malam 29, malam 28. Nah, semoga kita semua bisa istiqomah qiyamul lail, bisa terus mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Bahkan ada cara lain. Man shalla Lailatul Qadri al-isya'a wal fajri fi jama'atin faqad akhadha min Lailatul Qadri bin nasibi al-wafiri. Jadi lek ana wong sing salat Lailatul Qadar, salat Lailatul Qadar itu dilaksanakan malam bisa, tapi yang sering itu malam. Itu 2 rakaat. Dan yang dibaca setiap rakaatnya itu, kalau yang saya dapatkan dari guru saya, itu setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Doa yang paling mudah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu boleh ditambah dengan lainnya. Itu sebagai amalan sholat Lailatul Qadar. Atau bisa sholat malam, biasa sholat hajat juga boleh. Tapi di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh dengan cara berjamaah, dia termasuk orang yang mengambil bagian sempurna dari malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita yang sholat berjamaah dengan istiqomah mulai awal Ramadan hingga akhir nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, di mana malam itu banyak para malaikat yang berkeliling ke dunia mencari hamba yang memang betul-betul beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dilewatkan. Bahkan bukan hanya sholat isya saja. Dalam hadis lain menyatakan man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yang qadiya syahrul Ramadan faqad, termasuk faqad asaba min Lailatul Qadar bi haddin wafir. Orang yang melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah sampai selesainya bulan Ramadan, maka dia juga termasuk mengambil bagian, terkena bagian malam Lailatul Qadar. Bagiannya bukan hanya separuh, tapi bagian sempurna. Makanya ketika bulan Ramadan, saya pernah membuat story itu di WA, minimal kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Di bulan Ramadan ini, bagaimana kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, sedangkan kita tidak kuat untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita kesulitan kadang. Maka minimal solusinya, minimal kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Terutama sholat maghrib, isya, dan subuh. Jangan sampai kita tidak berjamaah.
Itu yang harus kita lakukan. Kalau bisa bangun malam. Akhir-akhir ini jam 12 malam bangun sampai menunggu sahur. Atau berwirid atau iktikaf. Karena man i'takafa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang beriktikaf terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia kalau memiliki dosa-dosa, memiliki kesalahan-kesalahan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa tersebut. Karena hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah itu ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memaksimalkan malam-malamnya dengan cara iktikaf sampai beliau meninggal. Nah, oleh karenanya, untuk apa kita hidup jika tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya caranya kita memaksimalkan ibadah kita. Sama halnya ketika anak kecil meminta kepada orang tuanya dengan cara menangis-nangis. Terus akhirnya orang tua itu kasihan, pasti diberi. Lek ono wong tua jarno nangis sampai kepier-kepier, yo berarti ya gak duwe rasa kasih sayang terhadap anaknya. Sama seperti itu, seorang hamba ketika menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Sekalipun sesuatu tersebut yang kita inginkan tidak dikabulkan di hari itu juga, atau sekalipun tidak dikabulkan kepada panjenengan semua, tapi yang jelas Allah tidak pernah berbohong pada firman-Nya. Kalau tidak jatuh pada kita, maka jatuh kepada anak kita. Kalau tidak jatuh kepada anak kita, maka jatuh kepada keturunannya. Kalau tidak jatuh kepada keturunannya, maka pasti dari salah satu keturunannya itu pasti oleh Allah diberikan rizki tersebut. Nah, jangan putus asa untuk berdoa. Jangan sampai kita tinggalkan doa kita kepada Allah agar tidak menjadi hamba yang sombong. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat, mari kita istiqomahkan qiyamul lail. Detik-detik terakhir ini harus husnul khotimah. Husnul khotimah dalam artian selesainya bulan Ramadan memang betul-betul dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu apapun yang kita harapkan mudah-mudahan dengan barokahnya bulan Ramadan, dengan barokahnya qiyamul lail, kita bangun malam mulai jam 12 malam sampai subuh, sampai terbitnya matahari, kita berusaha untuk dibuat ibadah, pasti nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan apapun yang kita inginkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua hari ini sudah di penghujung. Mari sebelum hari raya kita harus meminta restu, meminta ridho dari kedua orang tua. Paling inti ini, meminta restu agar orang tua meridhoi kita. Ketika orang tua meridhoi kita, nah, jangan menunggu hari raya saja ketika meminta ngapura, meminta restu, meminta ridho kepada orang tua. Tapi mulai hari ini kita meminta restunya. Loh, andaikan orang tua tidak ada, gimana Gus? Tetap bisa, dengan cara kita memberikan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang anak itu wajib hukumnya mendoakan orang tua. Bagi saya, wajib hukumnya mendoakan orang tua, sekalipun dengan bacaan Al-Fatihah. Jangan sampai kita tinggalkan ketika selesai sholat, kita hanya mendoakan diri kita, istri kita, keluarga kita saja,
tapi kita lupa dengan leluhur kita, lupa dengan orang tua kita yang telah melahirkan kita, terutama seorang ibu. Ini karena dalam Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'buduh. Allah memerintahkan, Tuhan kalian memerintahkan supaya kalian tidak menyembah selainnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah juga memerintahkan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, bi antuhsinu bil walidain, dan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah sebab wujudnya kita berada di dunia ini. Karena orang tua kita bisa hidup di dunia ini. Makanya jimat paling ampuh itu orang tua. Orang tua dan guru itu sama posisinya. Ketika dibenturkan, kita memiliki hidup kita ini pasti memiliki guru. Ketika dibenturkan antara guru dan orang tua, mana yang kita pilih? Malah dalam kitab Minhajus Sawi diterangkan yang lebih kita pilih itu adalah seorang guru. Kenapa seperti itu? Karena guru adalah murabbir roh, yang bisa mendidik, membimbing roh kita. Sedangkan orang tua adalah yang mendidik jasmani kita. Rohani dan jasmani, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah rohnya. Makanya seorang santri biasanya ketika dibuat pilihan, orang tuanya menyuruh seperti ini, sedangkan gurunya memilih yang seperti ini. Karena di dalam lingkup roh yang mengerti itu hanyalah gurunya. Makanya bersyukur sangat kalau orang tua ini bisa mendidik juga seorang anaknya. Makanya jenengan menawi nggak ada yugo, Bu, lek saged panjenengan ucali, jenengan ajari bacaan-bacaan Fatihah, bacaan-bacaan alif ba ta itu. Karena itu nantinya akan mengalir terus. Panjenengan tidak ada di dunia ini dan sudah ada di alam kubur, itu tetap dapat aliran. Ketika anak ini membaca suratul Fatihah, tetap meskipun anak ini tidak mendoakan tapi membaca setiap hari surat Fatihah, kita mendapat kiriman. Makanya pentingnya murabbir roh, pentingnya rohani itu diisi dengan ilmu ini seperti ini. Makanya ketika dibenturkan antara orang tua dan guru, maka yang dipilih adalah guru. Tapi tetap kita harus menghormati kedua-duanya, orang tua dan guru. Nah, yang jelas hidup kita setiap hari bersama orang tua, jangan sampai kita untuk mendurhakainya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uff. Maksudnya apa? Jangan berkata di dalam terjemahannya Al-Quran biasanya diterjemah seperti itu. Uffin itu adalah sesuatu perkataan yang membuat orang tua itu gelisah atau membuat tidak senang. Contoh, orang tua menyuruh kita, ternyata kita menjawabnya wis engko ae. Nah, tibake wong tua merengut. Ini ya. Lah ngoten niku membuat gelisah orang tua. Jangan sampai kita lakukan. Nah, bahkan membentak pun juga tidak boleh gitu. Harus berkata yang baik dan indah. Makanya ketika kita memiliki orang tua, gunakan orang tua itu sebagai jimat panjenengan. Andaikan tidak ada, bagaimana kalau seumpama orang tua ini tidak ada dan kita ternyata oleh orang tua kita ini tidak direstui atau tidak diridhoi, bahkan murka kepada kita, apakah kita ini bisa meminta restunya, meminta ridhonya? Bisa. Di dalam kitab Tabi'ul Ghafilin itu diterangkan Anil Faqih dari Abu Lais menyatakan annahu qol su'ila anil walidin, pernah ditanya tentang kedua orang tua, di mana kedua orang tua tersebut idza mata sakhitaini alal waladi hal yumkinu ayurdiyahuma ba'da wafatiha. Ketika kedua orang tua ini meninggal dunia dalam keadaan murka kepada kita, apakah mungkin kita mendapatkan ridhonya atau restunya? Jawabannya adalah bisa, dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama ayyakuna sholihan, menjadi orang yang soleh. Makanya ketika menjadi orang soleh, maka
jelas orang tua kita insya Allah pasti memberikan ridho kepada kita. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu ada 3 amal yang sampai kita meninggal tetap amal tersebut mengalir. Di antaranya adalah seorang anak soleh yang mendoakan. Nah, makanya ketika jenengan tidak mendapat ridho, sedangkan orang tua sudah meninggal dalam keadaan murka kepada kita, caranya ini menjadilah orang yang soleh, menjadilah orang yang baik. Kemudian apalagi menyambung hubungan silaturahmi kepada sanak familinya atau kepada teman-teman karibnya. Ini cara yang kedua. Cara yang terakhir apa? Yang terakhir adalah memintakan ampunan kepada Allah, mendoakan dia, mendoakan kedua orang tua, dan bersedekah yang dikhususkan kepada orang tua. Oleh karenanya mari kita sebelum hari raya Idul Fitri kita sucikan hati kita, meminta restu kedua orang tua. Sekarang ini media banyak kita gunakan, bisa telepon, andaikan jauh, terpaut jauh, andaikan bisa didatangi lebih baik gitu. Nah, nanti ketika hari raya kita meminta restu lagi gitu. Agar kita memang betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita ridha kepada kita, rela kepada kita apapun yang kita lakukan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala juga ridha kepada kita. Dan ketika ridha pasti jaminannya adalah surga. Nah, itu cara yang paling baik itu. Makanya sebelum hari raya mari kita meminta restu orang tua. Yang pertama seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu bukan hanya dengan bilu besin naimat, dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang baru, bukan. Atau dengan makanan yang enak, atau dengan keinginan yang sudah tercapai pada kita, bukan. Bukan itu hari raya. Hari raya itu jika kita bisa menyucikan hati kita. Jika kita betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari Anas bin Malik menyampaikan lil mu'min khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya. Yang pertama apa? Kulla yaumin yamurru 'alal mu'min wala yuktab alaihi dzambun fahuwa yaumun 'id. Ketika seorang mukmin dalam sehari dia ini tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang memiliki dosa. Ini termasuk hari raya. Jadi orang mukmin yang tidak memiliki catatan dosa di hari itu, ini hari raya bagi orang mukmin. Yang kedua apa? Al yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Seseorang yang keluar dari dunia wafat dalam keadaan memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk orang yang dikatakan merayakan hari raya. Bukan hanya keluar dalam keadaan iman, tapi juga bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selainnya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga adalah hari di mana dia melewati sirat, seperti halnya siratal mustaqim, seperti halnya petir menyambar. Nah, nanti kelak semoga kita semua ketika melewati sirat, jembatan sirat, kita ini secepat kilat agar tidak jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hari raya. Dikatakan hari rayanya orang mukmin. Yang keempat adalah orang
yang masuk ke dalam surganya Allah dan aman dari neraka jahim. Ini hari rayanya orang mukmin. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Makanya ketika hari raya jangan senang dulu. Apakah kita memang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah memang betul-betul kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya mari kita gunakan waktu kita. Kita gunakan semaksimal mungkin waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hari raya jangan lupa panjenengan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Ini sekali lagi jangan lupa menunaikan zakat fitrah. Yang paling pas zakat fitrah itu 3 kilo. Itu sudah lebih itu. Biar lebih hati-hati, jadi 3 kilo. Tidak kurang, jadi ya dilebihkan. Kan hitungannya ada yang 2,5, ada yang 2,7. Tapi saya dari saya mulai kecil memakai yang 3 kilo karena lebih berhati-hati. Karena zakat fitrah ini wajib. Andaikan kita tidak zakat, itu tidak gugur, tetap nantinya harus dilaksanakan. Jadi zakat fitrah ini sebagai penyempurna puasa kita. Sebagai andaikan kita tidak melaksanakan, tidak sempurna puasa kita. Dan bisa menyucikan jasad kita dari dosa, menyucikan hati kita, dan bisa memperbanyak rizki kita dengan adanya zakat fitrah ini. Di antara keutamaan dan manfaatnya, bukan hanya itu saja, bukan hanya masalah dunia saja, tapi dengan adanya zakat fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa panjenengan untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan nanti ketika hari raya itu ada amalan yaitu puasa 6 hari. Jika panjenengan ingin melaksanakan puasa 6 hari sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri kullih. Jadi orang yang berpuasa 6 hari setelahnya, jadi mulai tanggal 2, boleh tanggal 2 sampai tanggal 7, atau tidak boleh tanggal 1, haram hukumnya. Itu nanti fadilahnya seperti orang puasa 1 tahun. Atau bahkan dia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala seperti pahalanya 6 nabi. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang saya sampaikan ini bisa diamalkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua memang betul-betul menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kami tutup kita beristighfar 3 kali dengan harapan agar kita sampai selesainya bulan Ramadan memang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dan tidak tergolong sebagai orang-orang yang rugi atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, berilah kami ampunan-Mu ya Allah. Kami selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami selalu membuat kesalahan kepadamu ya Allah. Berilah ampunan-Mu ya Allah.
Kami selalu melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Kami selalu durhaka kepadamu ya Allah. Berilah ampunanmu ya Allah sebelum selesainya bulan Ramadan ini. Berilah ampunanmu ya Allah. Amalan salihah astau. Kami hamba yang hina ya Allah, hamba yang selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Berilah ampunanmu ya Allah, ya Allah. Rabbi zidni. Mudah-mudahan kami diberi husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Malam salihah. Dari saya mulai awal hingga akhir, jika ada salah dan luput saya meminta maaf. Dan mudah-mudahan yang hadir ini memang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosanya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memang beruntung, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solehah, dan akhir hayat nanti kita semua diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.